Selamat hari Minggu semuanya. Wah, luar biasa ya. Hari Minggu ceria, hari Minggu penuh sukacita, tentunya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, yuk kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan pujikan Aku Diberkati, karena Tuhan selalu memberkati kita mulai dari malam tadi hingga hari ini hingga esok lagi ya. Yuk, ayo gerakan ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi, siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi, siang berganti malam. Aku diberkati, kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, papa mama, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Lagi ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi, siang berganti malam. Aku diberkati, kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Tidak terkecuali ya, mau kita kanak kecil, mau kita papa, mau kita mama, mau kita kakek-kakek atau nenek-nenek, semuanya diberkati sama Tuhan. Ya, sebelum kita melanjutkan yang lebih jauh lagi untuk ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Kita mau berdoa pada Tuhan agar ibadah ini seturut dengan kehendak Tuhan, agar ibadah ini juga diberkati Tuhan. Ayo, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari kemarin, hari ini, maupun yang akan datang. Tuhan, terima kasih juga kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan, biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Lindungi kami, lingkupi kami semuanya untuk mempersiapkan hati kami, pikiran kami, dan seluruh panca indera kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selanjutnya, siapa yang pada pagi hari ini bersukacita? Ayo tunjuk tangan. Semuanya pasti bersukacita, bersukaria ya. Yuk Kak Afi ajak kalian semua, mari kita bersukaria, mari kita bersukacita, karena Tuhan telah menganugerahkan hari ini hari bahagia ya. Mari. Boleh sambil tepuk tangan, boleh berdiri ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan aja berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Lagi ya. Gampang. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan
harus tetap bersukaria dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, karena Tuhan sudah memberkati kita, kita juga sudah bersukaria akan kasih Tuhan. Tapi tahu nggak, selain memberikan semuanya itu, Tuhan juga sangat menyayangi kita. Ya, lalu apa yang kita berikan kembali pada Tuhan? Kita pujikan benar-benar dalam hati kita. Kita pujikan, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Sayang, disayang, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Yeay. Bagaimana cara menggembirakan Tuhan? Salah satunya juga dengan memuji dan memuliakan serta mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah, setelah kita memuji dan memuliakan Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh salah satu guru sekolah minggu kita ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan agar kita mengerti nantinya apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan yang disampaikan. Kita mau pujikan, mari masuk ya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk ya. Kita memujikan lagu ini lebih pelan dengan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Mari anak. Hai anak-anak, Shalom. Ya, seneng ya rasanya hari ini kita bisa bertemu lagi dalam satu ibadah yang diadakan melalui channel YouTube, baik yang anak-anak yang ada di rumah melalui nonton di Do TV. Shalom. Ya, setelah kita memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Untuk itu kita harus berdoa dulu. Yuk anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh mengikuti ibadah pada saat ini, baik melalui channel YouTube maupun Doho TV. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pimpin setiap anak-anak yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan, buka mata hatinya supaya boleh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan Roh Kudus-Mu, biarlah boleh menyampaikan dengan benar tentang firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, firman Tuhan pada hari ini, yuk kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu. Dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Amin. Anak-anak, Bu Ari bertanya, pernah enggak anak-anak waktu di dalam kamar kemudian pintunya tidak bisa dibuka? Kan masuk kamar kemudian dikunci. Nah, ketika anak-anak mau keluar, pintunya enggak bisa dibuka, kuncinya macet. Pernah enggak merasakan seperti itu? Atau yang belum pernah merasakan, kita bayangkan ya, ada di dalam kamar yang terkunci. Bagaimana rasanya? Enak? Tidak enak. Aduh, sesek di dalam kamar ya. Tidak bisa lihat luar, tidak bisa keluar ya. Nah, apa yang dilakukan anak-anak? Pasti dot pintu. "Mama, Papa, tolong!" gitu ya. Pintunya diketuk, "Tolong!" gitu, "Mbak, Kakak!" kan gitu dah. "Adik, tolong!" Pasti minta tolong ya. Bisa anak-anak saat pintunya itu masih terkunci, kemudian anak-anak bisa keluar sendiri? Pasti enggak bisa ya. Nah, pasti anak-anak minta tolong, kemudian papa atau mama bantu bukakan dari belakang, dari luar. Entah itu diapakan itu dengan alat, akhirnya pintu terbuka, kemudian anak-anak bisa keluar dari kamar. Itu ya perlu
dibantu oleh orang lain. Anak-anak, cerita pada hari ini menceritakan tentang rasul-rasul. Nah, rasul-rasul itu menyampaikan tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mujizat, bagaimana menceritakan tentang Tuhan Yesus dan menyampaikan ke banyak orang bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, satu-satunya juru selamat. Jadi rasul-rasul terus memberitakan Injil kemana-mana, dari satu kota ke kota lainnya. Itu yang dikerjakan oleh para rasul. Nah, setiap hari jumlah yang percaya, jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus semakin hari semakin bertambah. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui apa yang disampaikan oleh para rasul. Nah, mereka itu setiap hari ada di Serambi Salomo, anak-anak. Ya, mereka berkumpul dan mereka ada orang itu juga banyak orang yang segan mau bergabung dengan mereka. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini yang mereka berkumpul setiap hari itu di Serambi Salomo itu, mereka juga disegani, dihormati oleh banyak orang. Nah, dihormati oleh banyak orang. Nah, karena mereka dihormati, maka anak-anak mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya ya mereka iri hati kepada para rasul. Ya, orang-orang lebih mendengarkan apa yang disampaikan oleh para rasul. Nah, timbul iri hati. Dari iri hati mereka lalu merencanakan. Nah, untuk menangkap rasul-rasul itu, kemudian memasukkan ke dalam penjara. Nah, tahu anak-anak yang dinamakan penjara itu? Ya, penjara itu tempat orangnya biasanya orang yang berbuat salah, orang yang melakukan tindak kejahatan, melanggar hukum itu di penjara. Tapi para rasul ini tidak melakukan kejahatan, mereka tidak melanggar apapun. Tapi karena iri hati dari imam-imam, makanya para rasul ditangkap, dimasukkan di dalam penjara. Kalau di dalam penjara pasti ada pintunya terkunci, ada jerujinya, ya. Terus kalau pintu sudah terkunci, ceklek. Nah, di luar masih dijaga lagi oleh para penjaga. Mereka bersiap-siap di depan pintu, meskipun pintunya sudah terkunci, mereka bersiap jaga. Jangan sampai orang yang di dalam penjara ini bisa kabur, bisa keluar. Tetapi waktu malam seorang malaikat membuka pintu penjara. Siapa yang buka pintu penjara? Malaikat. Ya, malaikat Tuhan membuka pintu penjara dan membawa mereka keluar. Para rasul, pintunya sama dibuka, para rasul diajak keluar. Mereka disuruh pergi, terus disuruh ke bait Allah. Untuk apa? Yaitu tadi ke bait Allah, memberitakan firman hidup, memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Setelah itu, nah mereka kembali di sana, kembali mengajar, menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Sementara itu para imam besar dan pengikutnya, nah mereka berkumpul, rapat. Ya, saat pejabat-pejabat itu yang rapat tadi itu datang ke dalam penjara, mereka kaget saat di dalam penjara, loh, tidak menjumpai para rasul tersebut. Loh, kok bisa? Iya, karena para rasulnya tadi pintunya sudah dibukakan oleh malaikat dan mereka sudah pergi ke bait Allah. Nah, pejabat yang disuruh sama imam besar, loh, tidak ada. Mereka semua kaget. Tidak ada di dalam penjara. Meskipun apa? Pintunya terkunci.
pintu masih terkunci dengan rapat, pintunya tidak ada yang membuka, tapi mereka tidak ada di tempat. Terus ada yang menyampaikan, ada orang yang datang, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mengajar orang banyak. Mereka menyampaikan itu, kaget. Nah, anak-anak, dari cerita hari ini kita belajar satu hal, bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kita anak-anaknya. Kita tidak pernah dibiarkan mengalami kesulitan. Tuhan pasti menolong kita. Seperti para rasul tadi. Anak-anak, saat kita mau melakukan kehendak Tuhan, Tuhan pasti menolong. Jadi hari ini Bu Ari dan anak-anak semua diingatkan untuk apa? Tidak takut melakukan kehendak Tuhan, karena saat kita melakukan kehendak Tuhan, kita berusaha melakukan kehendak Tuhan, ya, Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, ayat hafalannya kita buka ya, dari Mazmur 46 ayat 2. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bisa kita ulangi ya. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Yuk anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan selalu menolong kami. Dan Allah sebagai penolong kami sudah sangat terbukti. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya hari ini, besok, dan sampai selamanya Tuhan akan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan telah disampaikan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan selanjutnya mempersembahkan dari apa yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan lupa ya, bukan berarti kalau kalian di rumah itu kalian nggak bisa mempersembahkan, nggak bisa ikut persembahan, bukan begitu. Persembahan kalian akan tetap nantinya disalurkan ke mama papa, bisa ke mbak untuk nantinya dikirim ke gereja ya, untuk dikelola gereja. Oke, kita akan pujikan bersyukur untuk mengiringi persembahan ini ya. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu ya. Kasih Tuhan akan selalu menjadi milik kita karena Tuhan senantiasa memberkati kita dan memberikan kasihnya dan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jangan lupa untuk saling memberitakan firman Tuhan pada teman-teman kita, pada semuanya, pada seluruh orang, semua orang
yang ada di dekat kita terlebih dahulu, kemudian kita bisa mengajak mereka semua, ya. Yuk, kita akan pulang, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu, kita pamit kepada Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan melalui Bapak Ibu Guru kami, ya Tuhan. Tuhan, biarlah minggu depan kami dapat beribadah kembali melalui kanal YouTube, melalui Indo TV, atau melalui Zoom. Tuhan, berkati mereka semua yang juga mendukung dalam pengadaan ini semua, ya Tuhan. Beri kesehatan dan juga perlindungan-Mu kepada mereka, agar mereka tetap juga bisa dapat membantu kami untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Dah.